Bab 651, itu dia. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya tetapi getaran dari makam samsara semakin kuat. Mungkinkah ahli kekuatan kuno dari batu nisan ketiga itu ada hubungannya dengan Lin Qingxuan? Mungkinkah itu dia? Ketika Ye Chen pertama kali memasuki sekte Dewa Medis, lelaki tua itu memberitahunya tentang sejarah sekte tersebut. Sekte Dewa Medis ada pada zaman kuno dan diciptakan oleh kesadaran spiritual dari Dokter Surgawi, Lin Qingxuan. Karena itu hanya kesadaran spiritual, itu hanya mempertahankan sebagian dari keterampilan medis dari Dokter Surgawi. Namun, porsi itu pun telah memungkinkan sekte Dewa Medis mencapai kejayaan selama 1000 tahun. Saat itu, pegunungan Kunlun benar-benar berbeda dari sekarang. Sekarang, seni bela diri dipuja. Saat itu, tabib surgawi bahkan menekan seni bela diri. Sekte Dewa Medis adalah salah satu dari 3 sekte teratas di pegunungan Kunlun. Sayangnya, pada akhirnya, esensi dari jalur pengobatan berangsur-angsur hilang, dan sebagian besar hilang dalam sungai waktu yang panjang. Ini juga merupakan alasan mengapa sekte Dewa Medis jatuh ke kondisi seperti itu. Orang tua itu telah berkali-kali menyesali bahwa kemunduran sekte Dewa Medis adalah kesalahannya. Namun, Ye Chen tahu bahwa penurunan sebenarnya telah dimulai 1000 tahun yang lalu. Keterampilan medis surgawi Lin Qingxuan hampir menghilang dari pegunungan Kunlun. Bahkan keturunan tabib suci Taixu dari puncak Qingxuan juga berada dalam situasi yang sama. Murid, cepat masuk. Suara Duan Leiren terdengar dari dalam makam samsara. Ye Chen tidak ragu-ragu lagi, dan kesadarannya memasuki makam samsara. Ketika Ye Chen tiba di dalam, dia menemukan Duan Leiren dan Dewa Abadi sedang melihat batu nisan ketiga dengan penuh minat. Pada saat ini, batu nisan terus bergetar, dan energi spiritual emas yang sangat kuat mengelilinginya. Energi spiritual terus berkumpul, dan tekanan tak terlihat yang dipancarkannya membuat Ye Chen tidak bisa bernapas. Tuan, ini, Ye Chen menanyai Duan Leiren. Duan Leiren mengelus janggutnya dan berkata, sebelum kata-kata di batu nisan terungkap, saya tidak akan tahu siapa yang ada di dalam. Tapi dari aura ini, beberapa perkataan dan tindakanmu di dunia luar berhubungan dengan ahli ini. Kalau tidak, batu nisan itu tidak akan bereaksi sekeras itu. Di sisi lain, Dewa Abadi mengerutkan kening dan berkata, jika saya tidak salah, batu nisan ini seharusnya tidak diaktifkan secepat ini. Berdasarkan aura yang dipancarkannya, dia sangat kuat di antara 100 ahli perkasa. Bahkan aku mungkin bukan tandingannya dalam pertarungan. Yang lebih aneh lagi adalah aura yang dipancarkannya sepertinya bukan berasal dari seni bela diri atau kultivasi, melainkan kekuatan dunia di sekitar kita. Energi spiritual biasanya tidak berwarna, namun menjadi keemasan jika bersentuhan dengan batu nisan ini. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Nak, jika kamu ingin mengetahui identitas pihak lain, caranya sangat sederhana. Ye Chen mengangguk dan maju selangkah, tiba di depan batu nisan hitam. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh batu nisan itu. Beberapa detik kemudian, energi spiritual emas sepertinya merasakan sesuatu dan menyerang Ye Chen. Bang! Sebelum Ye Chen sempat bereaksi, energi spiritual emas menembus tubuhnya seperti anak panah yang tajam. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Dewa Abadi dan Duan Leiren bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Tuan dari makam samsara Tuan adalah penguasa makam samsara, dan nasib mereka ada di tangan Ye Chen. Mengapa ada orang yang menyakiti Ye Chen? Puci, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, dan dia terkejut menemukan ada lubang besar di dadanya. Dia melebarkan matanya, dan dengan jelas dapat merasakan kekuatan hidupnya mengalir dengan cepat. Mungkinkah aku akan mati di tangan makam samsara? Sementara Ye Chen terkejut, energi spiritual emas menjadi lebih lembut dan menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, sejumlah besar kekuatan hidup melonjak ke tubuh Ye Chen. Ini, luka yang mengejutkan itu berangsur-angsur hilang, dan tubuhnya entah bagaimana pulih. Itu seperti sebuah keajaiban. Selanjutnya, Ye Chen juga memperhatikan bahwa energi spiritual emas di tubuhnya sebenarnya berputar di sekitar naga darah. Saat menyentuh naga darah, sisik naga tiba-tiba terbentuk, dan naga darah menjadi lebih nyata. Ketika Dewa Abadi dan Duan Leiren melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas lega. Tampaknya energi spiritual emas tidak dimaksudkan untuk menyakiti Ye Chen, tetapi untuk memberinya kesempatan. Ye Chen fokus merasakan perubahan di tubuhnya.
Dia terus merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar, "Mengapa Anda memiliki teknik 9 surga Arcane Sun?" Suara itu berasal dari batu nisan itu. Ye Chen melihat ke batu nisan dan menangkupkan tangannya. "Senior, saya dari Sekte Dewa Medis. Teknik 9 surga Arcane Sun diajarkan kepadaku oleh guruku di Pegunungan Kunlun." Sekte Dewa Medis. Suara tua itu terdengar bingung. Jelas sekali, pihak lain belum pernah mendengar tentang Sekte Dewa Medis. Teknik 9 surga Arcane Sun milikmu tidak lengkap, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukanlah teknik 9 surga Arcane Sun yang sebenarnya. Jika kamu mengolahnya hingga menjadi penguasaan, kamu akan mengamuk. Untungnya, pemahamanmu tentang teknik 9 surga Arcane Sun belum mencapai titik itu. Jika tidak, jalur kultivasi Anda akan berakhir di sini. Karena kamu adalah pemilik makam samsara, aku akan memberimu versi lengkap dari teknik 9 surga Arcane Sun. Seolah-olah sepasang tangan terulur dari batu nisan, dan tangan kurus menepuk dahi Ye Chen. Dalam sekejap, cahaya menyala, dan aliran informasi memasuki pikiran Ye Chen. Isi informasinya agak mirip dengan teknik 9 surga Arcane Sun yang telah dia kembangkan, tetapi lebih rumit. Pada saat ini, Ye Chen hampir yakin dengan identitas pihak lain. Orang ini mungkin benar-benar Dokter Surgawi Taiksu, Lin Qingxuan. Ini karena lelaki tua itu mengatakan bahwa teknik 9 surga Arcane Sun diciptakan oleh Lin Qingxuan, sang dokter surgawi. Senior Lin, sejujurnya, Sekte Dewa Medis yang saya sebutkan tadi diciptakan oleh kesadaran spiritual Anda, kata Ye Chen dengan cepat. Ahli batu nisan yang perkasa terkejut mendengar Ye Chen menyebutkan nama keluarga dan kesadaran spiritualnya. Di era tersebut, untuk melanjutkan warisannya, ia tidak hanya meninggalkan sebagian warisannya di puncak Qingxuan untuk keturunannya, tetapi ia juga meninggalkan jejak kesadaran spiritualnya di dunia. Jika generasi mendatang tidak mampu meneruskan warisannya, mungkin kesadaran spiritualnya bisa. Dari kelihatannya, Sekte Dewa Medis didirikan oleh kesadaran spiritualnya, dan pemilik makam samsara adalah murid Sekte Dewa Medis. Ia tidak menyangka dirinya dan penguasa makam samsara akan memiliki hubungan seperti itu. Beberapa detik kemudian, cahaya keemasan bersinar, dan batu nisan itu retak terbuka, memperlihatkan sosok seorang lelaki tua dengan sikap bijak hik. Orang tua itu mengenakan jubah panjang dengan 8 trigram di atasnya. Di pinggangnya ada sebuah kotak dengan ukiran pola kuno di atasnya. Selain itu, tidak ada hal lain yang luar biasa. Meski begitu, aura lelaki tua itu memberi orang gambaran tentang waktu. Ye Chen merasa seolah-olah dia tertusuk oleh tatapan itu. Dewa Abadi dan Duan Leiren terkejut melihat lelaki tua itu. Mereka berseru kaget, jadi itu dia. Kenapa dia keluar lebih awal? Babak 652, Kejutan. Ini mungkin sudah ditakdirkan. Penguasa makam samsara menerima jejak warisan Lin Qingxuan sebelum mengaktifkan makam samsara. Sampai batas tertentu, selain dao pembantaian, mungkin jalur pengobatan mungkin lebih cocok untuk pemilik makam. Bagaimanapun, pemilik makam telah menggunakan ini sebagai dasar budidayanya selama 5 tahun terakhir. Kemudian, keduanya saling memandang dan menghilang, meninggalkan Lin Qingxuan dan Ye Chen sendirian. Lin Qingxuan memandang Ye Chen dengan penuh minat dan bertanya, apakah Anda tahu bagaimana keadaan Sekte Dewa Medis dan Puncak Qingxuan? Apakah mereka meneruskan warisan saya? Juga, bagaimana situasi di Pegunungan Kunlun sekarang? Apakah jalur pengobatanku melampaui puncak sebelumnya? Kata-kata Lin Qingxuan mengandung kesombongan dan kepercayaan diri yang tiada taraf. Saat itu, di Pegunungan Kunlun, ada dao pengobatan, dao seni bela diri, dao pembantaian, ada puluhan ribu dao, dan dao pengobatan dan dao seni bela diri mendominasi segalanya. Jika keturunannya meneruskan warisannya, mereka seharusnya bisa naik ke puncak Pegunungan Kunlun. Mendengar kata-kata Lin Qingxuan, ekspresi Ye Chen sedikit tidak berdaya, tapi dia masih berkata, dao seni bela diri Pegunungan Kunlun berkuasa. Sekte Dewa Medis hampir tidak memiliki murid, dan jumlah mereka tidak lebih dari 10. Adapun puncak Qingxuan, hampir tidak ada berita tentangnya di Pegunungan Kunlun, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Apa? Ekspresi Lin Qingxuan tiba-tiba menegang. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa jalur pengobatan akan menurun sejauh ini.
Ceritakan padaku tentang situasi terkini di Pegunungan Kunlun dan semua yang telah terjadi. Lin Qingxuan mengerutkan kening. Ye Chen mengangguk dan memberitahunya tentang situasi terkini di Pegunungan Kunlun dan kejadian terkini di Sekte Dewa Medis. Dia bahkan menceritakan semua yang telah dia pelajari dari Sekte Dewa Medis. Ekspresi Lin Qingxuan berangsur-angsur menjadi semakin jelek. Ia menyadari bahwa yang ada di dunia hanyalah bentuk jalur pengobatan, tetapi tidak ada ruh. Warisannya telah hilang di sungai waktu, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mewarisinya. Tanpa makam samsara, dao pengobatan tidak akan ada lagi dalam 100 tahun ke depan. Ini adalah penghinaan yang membuatnya marah. Senior. Ye Chen melihat bahwa Lin Qingxuan tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia menyelidikinya, dan Lin Qingxuan kembali sadar. Matanya terbakar. Saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda bersedia menerima warisan tertinggi saya? Saya ingin jalur pengobatan berdiri di puncak Pegunungan Kunlun dan nama saya bergema di seluruh dunia. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak bersedia? Dia segera setengah berlutut dan berkata, Guru, muridmu bersedia. Bagus. Lin Qingxuan tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia mengepalkan jarinya, dan awan udara keemasan tiba-tiba terbentuk. Murid, karena kultivasimu tidak cukup tinggi untuk menyentuh inti jalur pengobatan, energi spiritual surgawi ini akan menjadi hadiah ucapan selamatmu. Energi spiritual surgawi adalah hal terpenting dalam jalur pengobatan. Biasanya hanya mereka yang sudah memasuki jalur yang bisa menyingkatnya. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanmu. Dengan ini, teknik 9 surga Arcane Sun Anda tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi pemahaman Anda tentang jalur pengobatan juga akan menjadi lebih kuat. Memurnikan obat, memadatkan pil, dan membunuh orang adalah bagian dari jalan ini. Satu-satunya kelemahan adalah dengan kultivasi Anda saat ini, Anda hanya dapat mengontrol energi spiritual surgawi selama 1 menit. Jika Anda melebihi waktu ini, kemungkinan besar tubuh Anda akan meledak dan mati. Begitu dia selesai berbicara, energi spiritual surgawi terbang ke dahi Ye Chen. Ye Chen hendak mengatakan sesuatu ketika Lin Qingxuan melambaikan tangannya. Embusan angin bertiup melintasi makam samsara, dan Ye Chen kembali ke dunia nyata. Murid, saya tidak punya permintaan lain. Saya harap Anda dapat pergi ke puncak Qingxuan dan mengambil kembali milik saya. Karena keturunan yang tidak berguna ini tidak dapat meneruskan warisanku, maka mereka tidak berhak memonopoli hal-hal itu. Kata-katanya penuh dengan kemarahan. Ye Chen hendak bertanya lebih jauh ketika dia menyadari bahwa Lin Qingxuan telah menghilang. Dia melirik plakat tua Sekte Dewa Medis dengan tatapan penuh makna. Karena lelaki tua itu telah membawa semua orang dari Sekte Dewa Medis ke puncak Qingxuan, dia tentu saja harus melakukan perjalanan ke sana juga. Terlebih lagi, menurut peta, puncak Qingxuan dan aliansi darah hanya dipisahkan oleh pegunungan, jadi sedang dalam perjalanan. Kita harus segera berangkat. Saya ingin tahu apakah Sen Sixi telah tiba di Sekte Pedang Segudang. Pada saat yang sama, di Drunken Immortal Restaurant yang ditinggalkan, hampir 1000 ahli telah berkumpul. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan, dan mereka memeriksa reruntuhan restoran dengan ekspresi rumit. Ye Xitian benar-benar datang ke Pegunungan Kunlun. Mimpi buruk akan datang. Ada 7 lelaki tua dengan aura kuat di dekat restoran abadi mabuk, dan salah satu dari mereka cukup kuat untuk mengguncang seluruh Pegunungan Kunlun. Mereka mengendalikan sumber daya Pegunungan Kunlun dan memegang kekuasaan tertinggi. Salah satunya adalah pemimpin aliansi darah, Jian Ruxue. Wajah Jian Ruxue menjadi gelap. Kemudian, pandangannya tertuju pada seorang pria parubaya. Apakah kamu yakin itu adalah Ye Xitian? Juga, apakah Ye Xitian sendirian? Dia sendirian menghancurkan ahli dari keluarga Gao dan Li. Bahkan restoran abadi mabuk, yang memiliki formasi kuno, dihancurkan. Jika saya tidak salah, restoran abadi mabuk ini dilindungi oleh Paviliun Yibao. Pria parubaya itu berlutut di tanah, merasakan tekanan kuat yang dikeluarkan Jian Ruxue. Sekte Master Jian, saya benar-benar tidak berbohong. Dan saya bukan satu-satunya saksi. Ada 100 orang. Mulai besok, masalah ini mungkin akan menyebar kemana-mana. Jika aku berbohong, aku akan tersambar petir. Sitar maniak Qiu Dao itu bahkan menghancurkan lengannya sendiri karena Ye Xitian. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang hal yang mengejutkan seperti itu? Pupil mata Jian Sue mengerut saat mendengar nama Qiu Dao.
Ini adalah ahli alam Raja Suci, namun dia benar-benar memotong lengannya untuk bertahan hidup. Mungkinkah Ye Xitian telah melampaui alam Raja Suci? Master Sekte Jian, dan sitar Daun Moon milik Li Hu diambil oleh Ye Xitian. Apa? Sitar Daun Moon telah muncul. Apakah sekarang ada di tangan Ye Xitian? Seorang lelaki tua lain dengan aura menakutkan mulai bernapas dengan cepat. Ini adalah artefak spiritual kuno. Setelah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu, tidak ada jejaknya di pegunungan Kunlun. Pria tua itu meraih pakaian pria parubaya itu dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu yakin Ye Xitian memiliki Cedar of Dawn Moon? Ekspresi pria parubaya itu berkedip-kedip, tapi dia menggelengkan kepalanya lagi. Tuan, tidak, hilang. Bang, pria parubaya itu diusir oleh lelaki tua itu begitu dia selesai berbicara. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Omong kosong. Anda baru saja mengatakan bahwa Ye Xitian mengambil sitar Daun Moon, dan sekarang Anda mengatakan bahwa itu tidak ada di tangannya. Apa menurutmu kami bodoh? Suara lelaki tua itu sangat dingin. Pria parubaya itu merasakan sakit yang melanda seluruh tubuhnya, namun dia tetap bertahan dan melanjutkan, Tuan, tolong dengarkan saya. Ye Xitian mengambil sitar Daun Moon, tapi dia menghancurkannya di depan semua orang dan menyempurnakannya menjadi sarungnya. Mata lelaki tua itu menjadi dingin. Tentu saja, dia tidak mempercayainya. Kamu masih berbohong padaku. Kamu sedang mendekati kematian. Orang tua itu menyerang kepala pria parubaya itu dengan telapak tangannya. Bab 653, sesuatu terjadi. Saat telapak tangan hendak mendarat, sesosok tubuh cantik keluar dari kerumunan dan berkata dengan suara halus, dia mengatakan yang sebenarnya. Saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda berpikir bahwa saya, sebagai anggota Paviliun Yibao, berbohong kepada Anda, maka Anda dapat mengambil tindakan juga. Orang yang berbicara adalah Ding Yuner. Orang tua itu berhenti dan memandangi sosok cantik itu. Dia secara alami mengenali Ding Yuner dan menarik tangannya. Ding Yuner mendekati Jian Ruxue dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan kemampuanmu, bukankah mudah untuk mengatakan yang sebenarnya? Mengapa kamu harus membunuh orang yang tidak bersalah? Jika aku jadi kamu, aku akan mempertimbangkan situasiku sendiri. Anda mengeluarkan perintah berburu, tapi Ye Xitian masih muncul dengan tenang dan membunuh orang lain di depan 100 orang. Ini mungkin merupakan penghinaan terhadap martabat Anda, dan Anda mungkin merasakannya lebih dari yang Anda biarkan. Mendengar perkataan Ding Yuner, lelaki tua itu gemetar karena marah. Dia hendak berbicara ketika Ding Yuner melanjutkan, jangan marah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidakkah menurutmu salah satu dari kalian akan mendapat masalah berikutnya? Jika Ye Xitian tidak mati, pegunungan Kunlun tidak akan pernah damai. Saat ini, semua orang menjadi tenang. Tidak ada keraguan mengenai keaslian masalah tersebut. Jian Ruxue memandang Ding Yuner dan berkata, aliansi darah dan Paviliun Yibao memiliki hubungan tertentu. Selain itu, Ye Xitian harus menjadi musuh kita bersama. Anda di sini untuk mencari kerja sama, bukan? Atau apakah kamu tahu di mana Ye Xitian berada? Ding Yuner mengangkat bahu dan tersenyum. Sebaliknya, saya harap Anda menyerah dalam mengejar Ye Xitian, dan bahkan berdamai dengannya. Saya telah menghubungi Paviliun Yibao dan mereka tidak akan lagi melanjutkan apa yang dilakukan Ye Xitian di cabang kami di Huaxia. Wajah Jian Ruxue menjadi hitam dan dia berkata dengan dingin, menyerah. Bermimpilah. Kami telah bersekutu dengan 100 sekte untuk memburu Ye Xitian. Jika kami menyerah, apa pendapat dunia tentang kami? Ding Yuner tahu ini akan terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Anda mungkin memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi Anda belum pernah mengalami dominasi mengerikan Ye Xitian. Bahkan sitar Daun Moon berakhir sebagai sarung pedang Ye Xitian. Apa menurutmu Ye Xitian adalah orang biasa? Yang tidak diketahui adalah hal yang paling ditakuti manusia, dan itulah Ye Xitian. Izinkan saya bertanya, sudah lama sekali sejak kejadian terakhir, apakah Anda menemukan informasi lain tentang Ye Xitian? Sekte di belakangnya, gurunya, teknik budidayanya, dan sebagainya. Hehe, aku yakin kalian tidak melakukannya. Semua orang di pegunungan Kunlun tidak mengetahui identitas asli Ye Xitian. Keberadaan yang datang dan pergi tanpa jejak seperti ini adalah awal dari mimpi buruk bagi pegunungan Kunlun. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat. Ding Yuner menghilang.
Hembusan angin dingin bertiup, membuat tulang punggung semua orang merinding. Meskipun kata-kata Ding Yuner tampak konyol, itu semua adalah fakta. Ye Xitian seperti malaikat maut. Kemanapun dia pergi, yang ada hanyalah kematian. Selain itu, dia akan menghilang tanpa jejak setelah kejadian tersebut, dan tidak ada yang tahu cara menemukannya. Orang tua itu memandang Jian Ruxue dan berkata, "Jian tua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ekspresi Jian Ruxue rumit. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Mencari. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukan Ye Xitian setelah menjungkir balikkan seluruh pegunungan Kunlun. Juga, bukankah orang itu mengatakan bahwa Ye Xitian membawa pergi Li Xin? Ini adalah petunjuk. Aku tidak percaya Ye Xitian bisa bersembunyi dari kita lebih lama lagi." Orang tua itu mengangguk dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Cari semuanya dalam radius 50 mil. Jika Anda menemukan sesuatu, segera hubungi kami." "Ya Pak." Pada saat yang sama, di keluarga Ji Pegunungan Kunlun, 3 bel tiba-tiba berbunyi. Bagi keluarga Ji, 1 bel berarti ada sesuatu untuk didiskusikan, dan 2 bel berarti semua orang harus datang secepatnya. Adapun 3 lonceng, itu adalah masalah besar. Di luar gerbang utama keluarga Ji, terdapat puluhan anggota keluarga Ji. Kekhawatiran tertulis di seluruh wajah mereka. Karena baru 3 jam yang lalu, kepala keluarga Ji dibawa kembali dengan luka berat. Dia hampir mati. Aura kematian di sekelilingnya sangat pekat. Keluarga Ji telah mengirimkan dokter terbaiknya, tetapi sudah 3 jam dan tidak ada pergerakan. Tubuh kecil Jilin berjalan mondar-mandir. Ini adalah pertama kalinya kekhawatiran muncul di wajahnya, dan kepolosannya yang lucu hilang. "Ayah akan baik-baik saja, kan? Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Ayah sangat kuat, bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya?" Jilin terus bergumam. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan seorang wanita berjubah putih muncul. Wajah wanita itu sebening batu giok, seperti bunga teratai yang muncul dari air. Dia tanpa ekspresi, tapi dia memiliki aura dingin dan halus di sekelilingnya. "Nona Ji sudah kembali." Tiba-tiba seseorang berseru. Hal ini memberi mereka semacam harapan. Ji Siking adalah jimat keluarga. J1 Siking dengan lembut mendarat di tanah dan melirik ke pintu yang tertutup. "Apa yang telah terjadi? Mengapa sesuatu terjadi pada ayah?" Seorang kepala pelayan keluarga Ji segera berdiri dan menangkupkan tangannya. "Nona, ceritanya panjang. Guru dan 10 ahli dari keluarga Ji pergi ke dunia rahasia selama 10 hari. Pada hari ke-10, sesosok tubuh berlumuran darah tiba-tiba merangkak keluar. Saya pikir itu orang lain, tetapi setelah melihat lebih dekat, saya menyadari itu adalah guru. 10 ahli lainnya dari keluarga Ji belum keluar. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di dalam dunia rahasia. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kita hanya akan tahu setelah guru bangun." Mata dingin Ji Siking bersinar dengan cahaya dingin. "Menyelidiki. Saya tidak peduli siapa di balik dunia rahasia itu. Dalam 3 hari, saya ingin mendapatkan semua informasi yang relevan. Tidak ada yang diizinkan menyentuh keluargaku." Pada saat ini, Ji Siking meledak dengan aura yang menakutkan, dan rasanya tercekik hanya berada di dekatnya. Untungnya, tekanan itu dengan cepat hilang. Jilin memegang tangan Ji Siking, air mata mengalir di matanya. "Kakak, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada ayah?" Ji Siking mengertakkan gigi dan matanya melembut. "Jangan khawatir. Dengan adanya aku, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Bab 654, Pil Realitas Ilusi Kuno. Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua membawa kotak obat keluar. Itu adalah dokter. Ji Siking dan Jilin segera berjalan mendekat dan bertanya dengan serius, "Bagaimana kabarnya?" Ketika dokter melihat Ji Siking telah kembali, matanya menyipit dan dia segera berlutut. "Tolong hukum saya, Nona. Tuan terluka parah. Jiwanya hampir hancur, dan kondisi fisiknya bahkan lebih buruk. Keterampilan medis saya tidak mencukupi, dan saya hanya dapat menstabilkan kondisi fisiknya. Namun, jika ada masalah dengan jiwanya, ini adalah masalah besar." Meskipun Ji Siking sangat marah, dia menahannya dan mengeluarkan pil emas. Dia menyerahkannya kepada pihak lain dan berkata, "Bisakah pil ini membantu?" Ini adalah pil paling berharga yang dimilikinya. Dokter melihat pil emas itu dan mengetahui bahwa nilainya sangat tinggi. Aroma obat yang dikeluarkannya sangat pekat.
Pil jenis ini jarang ada bahkan di zaman kuno, jadi tidak disangka Ji Siking memilikinya. Jika hal itu diungkapkan ke pegunungan Kunlun, kemungkinan besar banyak orang akan berebut hal itu. Namun, meski begitu, pil emas ini tidak akan berpengaruh pada penyakit guru. Nona, meskipun pil emas ini memiliki tingkat yang menantang surga, itu tidak akan membantu guru. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu jenis pil di dunia yang bisa. Apa? Pil realitas ilusi kuno, dan itu harus lengkap. Pil realitas ilusi kuno memiliki efek ajaib pada jiwa, namun sayangnya, formula pilnya telah menghilang dari dunia. Pil ini baru-baru ini muncul dalam pelelangan di Huaxia, dan konon dibeli oleh seorang pria bernama Ye Xitian. Namun, pil yang dibeli adalah pil yang tidak berguna dan tidak memiliki efek yang menantang surga dari pil lengkapnya. Mendengar nama Ye Xitian, ekspresi Ji Siking berubah menjadi aneh, karena ini adalah nama yang dia dengar hampir setiap hari. Banyak orang di sekitarnya memuji Ye Xitian sebagai eksistensi seperti dewa. Meskipun dia penasaran dengan Ye Xitian, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, kini tampaknya keselamatan ayahnya ada kaitannya dengan pria misterius ini. Jising tidak ragu-ragu lagi dan memasuki ruangan bersama Jilin. Ketika dia melihat pria di tempat tidur, yang hampir mati, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Jisiking menepuk dahi pria parubaya itu, dan energi spiritualnya mengalir ke tubuhnya. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan ada serangan balik yang membuat Jisiking mengeluarkan seteguk darah. Dokter segera menasihati, Nona, tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menutup sementara seluruh kekuatan hidup guru untuk mencegahnya menghilang. Namun, hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Tanpa pil realitas ilusi kuno atau bantuan seorang ahli yang perkasa, guru tidak akan bertahan lebih dari 100 hari. Ji Siking mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada ayahnya. Tatapannya tertuju pada dokter itu lagi, dan suara dinginnya perlahan turun. Karena kamu mengatakan bahwa pil realitas ilusi kuno dapat membantu ayah, maka aku akan mengirim seseorang untuk menemukan Ye Xitian. Sayangnya, saya mendengar bahwa Ye Xitian sangat misterius dan datang dan pergi tanpa jejak. Saya mungkin tidak dapat menemukannya dengan mudah. Namun, berdasarkan perkataanmu tadi, apakah itu berarti ada orang lain yang bisa menyelamatkannya? Ji Siking mengetahui kekuatan dokter di depannya. Dia bisa disebut dokter surgawi. Keterampilan medisnya dianggap yang terbaik di pegunungan Kunlun. Kalau tidak, dia tidak akan dibawa ke sini oleh keluarga Ji. Karena pihak lain tidak dapat menyelamatkannya, sebagian besar dokter di pegunungan Kunlun tidak akan dapat menyelamatkan ayahnya. Hanya dengan menemukan seseorang dengan keterampilan medis yang unggul barulah ayahnya memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dokter itu mengangguk penuh semangat dan berkata dengan penuh semangat, Nona, saya tahu ada 2 ahli medis lainnya di pegunungan Kunlun. Metode mereka tidak dapat diduga, dan mungkin dapat membantu guru. Salah satunya berasal dari sekte dewa medis yang sedang menurun. Keterampilan medis master sekte pasti lebih unggul dari saya. Jika dia bertindak, pasti ada peluang untuk bertahan hidup. Yang lainnya adalah Puncak King Xuan. Keturunan Lin Keng Xuan, nenek moyang jalur pengobatan, ada di sana. Meskipun Puncak King Xuan telah sunyi selama 1000 tahun, dan tidak ada yang tahu seberapa bagus keterampilan medis keturunannya, ketenaran Lin King Xuan mendahuluinya. Mendengar perkataan dokter, ekspresi Ji Siking dan Jilin menjadi sedikit aneh. Sosok yang familiar muncul di benak mereka. Kamu bisa pergi dulu. Saya akan menangani masalah ini, perintah Ji Siking. Ya, setelah dokter pergi, Jilin mau tidak mau bertanya, Saudari, sekte dewa medis yang disebutkan orang itu adalah sekte Ye Chen, kan? Ji Siking melirik Jilin dan berkata dengan nada mencela, dia lebih tua darimu. Anda tidak seharusnya memanggilnya dengan cara seperti itu. Bersikap sopan. Jilin menjulurkan lidahnya. Kami memiliki hubungan yang baik dengan sekte dewa medis. Kita bisa menemui guru Ye Chen dan memintanya membantu. Ya, saya akan pergi ke sekte dewa medis sekarang. Ji Siking mengulurkan tangannya untuk menghentikan Jilin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah terlambat. Saya pergi ke sekte dewa medis beberapa bulan yang lalu, tetapi semua orang di sana telah pergi. Saya mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa sekte dewa medis tampaknya telah menghilang secara misterius karena mereka bersembunyi dari suatu kekuatan.
Satu-satunya kesempatan sekarang adalah puncak King Xuan. Jilin merasa sedikit kecewa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Kakak, bukankah Ye Chen juga dari Sekte Dewa Medis? Karena Sekte Dewa Medis telah menghilang, saya akan pergi ke Huaxia untuk mencari anak itu. Dia berada di Sekte Dewa Medis selama 5 tahun, jadi keterampilan medisnya seharusnya cukup bagus. Ji Siking memandang pria parubaya yang tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit dan menghela nafas. Percuma saja. Dalam 5 tahun terakhir, Ye Chen hanya memikirkan balas dendam. Dia menghabiskan terlalu sedikit waktu untuk mendalami pengobatan. Keterampilan medisnya cukup untuk melampaui segalanya di Huaxia, tetapi tidak di pegunungan Kunlun. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menemukannya. Saudari, apa yang harus kita lakukan? Mata Jilin dipenuhi ketidakberdayaan. Ji Siking merenung selama beberapa detik dan tiba-tiba berkata, kamu dan aku akan berpisah, aku akan mencari Ye Xitian. Dia pasti punya alasan untuk membeli pil realitas ilusi kuno yang tidak lengkap. Mungkin dia punya cara untuk menyelesaikan pilnya. Sedangkan untukmu, pergilah ke puncak King Xuan. Tidak peduli berapapun harganya, Anda harus meminta keturunan Lin King Xuan untuk membantu kami. Antara kamu dan aku, salah satu dari kita harus berhasil. Jilin mengetahui keseriusan masalah ini dan mengangguk penuh semangat. Kakak, jangan khawatir. Bahkan jika keturunan Lin King Xuan tidak ingin meninggalkan gunung, aku akan menculik mereka. Ji Siking menyerahkan pil emas itu kepada Jilin. Meskipun pil ini tidak berguna untuk penyakit ayah, saya yakin keturunan Lin King Xuan pasti akan memperlakukannya sebagai harta karun. Jika tidak berhasil, berikan pil ini kepada mereka. Selain itu, berhati-hatilah saat berada di luar. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku. Petik 1. Sebelum dia selesai berbicara, Jilin menghilang. Ji Siking menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen, andai saja kamu fokus pada keterampilan medismu dalam 5 tahun itu, sayangnya, tidak ada pertanyaan jika di dunia ini. Bab 655, Pertemuan Tak Terduga. Aduh, Ye Chen, yang sedang dalam perjalanan, mengusap hidungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang membicarakanku di belakangku. Dia tentu saja tidak tahu tentang percakapan Ji Siking dan Jilin. Dia pernah berpikir untuk bertemu mereka berdua, tetapi mengingat situasi Sekte Dewa Medis dan ayahnya, dia tidak punya waktu. Ketika semuanya sudah beres, dia secara alami akan mencarinya dan membalas kebaikan 5 tahun itu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tanpa disadari, 1 hari telah berlalu. Karena puncak King Xuan berada cukup jauh dari Sekte Dewa Medis, dia tidak dapat mencapainya dalam sehari. Mengingat kecepatannya saat ini, dia mungkin akan tiba besok sore. Tak berdaya, Ye Chen hanya bisa mencoba mencari penginapan terdekat. Sayangnya, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Bahkan tidak ada rumah biasa, apalagi penginapan. Dia menyesal membiarkan Sue Fenghua dan Shen Sixi pergi lebih awal. Jika tidak, dengan pengetahuan mereka tentang pegunungan Kunlun, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mencari tempat tinggal. Ye Chen telah tinggal di pegunungan Kunlun selama 5 tahun. Namun, selama 5 tahun ini, dia fokus pada budidaya dan balas dendam dan tidak pergi ke banyak tempat. Karena itu, dia sangat asing dengan daerah tersebut. Lupakan, aku hanya akan mencari tempat untuk istirahat malam ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beberapa batu roh muncul di tangannya. Dia berencana membentuk formasi dengan batu roh tersebut. Ada banyak binatang iblis di pegunungan Kunlun. Tanpa perlindungan formasi, itu sangat berbahaya di hutan belantara. Tidak lama kemudian, formasi Ye Chen terbentuk, dan energi spiritual mengelilingi area tersebut. Itu bukanlah formasi besar, tapi cukup untuk memperingatkan Ye Chen ketika ada bahaya. Tentu saja, ini juga merupakan formasi penyembunyian, jadi sangat sedikit orang yang bisa menemukannya. Ye Chen kemudian duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Lin King Xuan telah memberinya teknik 9 surga Arcane Sun yang sebenarnya. Dia belum mencobanya, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Setelah lebih dari 10 menit, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kali dia mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun, ki sejati dalam dantiannya disempurnakan oleh suatu kekuatan, dan ki sejatinya menjadi lebih murni. Pada saat yang sama, energi spiritual dalam tubuhnya sepertinya terpengaruh dan menutupi seluruh tubuhnya.
Dia benar-benar menemukan bahwa tubuh fisiknya tampak menjadi lebih kuat. Apakah ini penyempurnaan tubuh? Teknik 9 surga Arcane Sun yang sebenarnya memiliki efek memurnikan tubuh. Ye Chen sangat gembira. Dia terus mengedarkan teknik 9 surga Arcane Sun. Tubuhnya berderak. Jika Lin Qingxuan tidak diam di makam samsara, Ye Chen akan menyerangnya dengan pertanyaan. Saat Ye Chen sedang berkonsentrasi pada kultivasinya, serangkaian langkah kaki terdengar. Seseorang benar-benar datang ke tempat terkutuk ini. Segera, Ye Chen melihat seorang pria dan seorang wanita muncul di bidang penglihatannya. Namun, Ye Chen berada di hutan, dan disembunyikan oleh formasi, sehingga mereka berdua tidak memperhatikannya. Aura mereka sangat lemah, dan mereka terengah-engah. Mereka jelas terluka. Salah satu dari mereka bahkan mengalami lubang menganga di dadanya. Darah terus-menerus merembes keluar, dan kondisinya memprihatinkan. Adapun wanita itu, Ye Chen terkejut saat melihat wajahnya. Dia memiliki wajah yang sangat murni, alis lurus, dan bulu mata panjang yang sedikit bergetar. Dia berkulit putih, dan mengenakan pakaian olahraga putih, celana olahraga bergaris, dan sepatu olahraga. Meski begitu, dia tampak memukau. Ye Chen tidak terkejut dengan penampilan pihak lain, tetapi karena pakaiannya. Jelas sekali, dia berasal dari Huaxia. Meskipun beberapa orang di pegunungan Kunlun berpakaian dengan cara yang sama seperti warga Huaxia, masih terdapat sedikit perbedaan dalam gaya berpakaian mereka secara keseluruhan. Adapun mengapa dia muncul di sini, dia tidak tahu. Namun, ini adalah urusan pribadi orang lain dan dia tidak bermaksud ikut campur. Dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Di kejauhan, gadis itu melihat ke arah pria yang terluka itu dan berkata, "Kamu terluka parah. Saya tidak berpikir Anda tidak bisa bertahan lama. Sudah terlambat bagi kita untuk lari lagi. Orang-orang itu akan segera datang. Mengapa kita tidak menyerahkan benda itu? Setidaknya mereka akan menyelamatkan nyawa kita." Pria itu menggelengkan kepala. "Nona, Anda selalu berada di Huaxia dan tidak memahami aturan pegunungan Kunlun. Sekalipun kita memberikannya kepada mereka, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Membunuh orang untuk membungkam mereka adalah hal yang biasa di sini. Jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup kali ini, Anda harus segera meninggalkan pegunungan Kunlun dan kembali ke Huaxia. Meskipun energi spiritual di Huaxia sedikit, namun lebih aman daripada di sini. Juga, ketika Anda tiba di Huaxia, segera cari Tuan Ye." "Apa maksudmu?" Mata gadis itu berair. Dia mendapat firasat dan hendak meraih lengan pria itu, tapi sudah terlambat. Pria itu mengeluarkan pedang panjang dan menyerang ke arah tertentu. Dia tidak diragukan lagi seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Sebelum dia menghilang, dia meninggalkan sebuah kalimat. "Nona, aku tidak bisa melindungimu lagi. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghentikan orang-orang itu. Yang harus Anda lakukan adalah memikirkan cara untuk kembali ke Huaxia." Gadis muda itu mengertakkan gigi dan tidak ragu lagi. Dia buru-buru menuju ke arah lain. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia melihat beberapa sosok muncul dari kegelapan. Ekspresinya berubah drastis. Dia ingin berjalan ke arah yang berlawanan, tetapi dia menyadari bahwa orang-orang datang dari segala arah. Dia masih terlambat. Bang! Beberapa detik kemudian, pria yang tertinggal itu terlempar keluar, dan terhempas ke tanah. Sayangnya, dia sudah meninggal. Saat wanita itu melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka pengejar mereka akan mengejar ketinggalan secepat itu. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mundur ke pohon. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar. Matanya yang sedingin es menatap wanita itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Serahkan benda itu, dan mungkin kamu akan diberikan kematian yang cepat." Bab 656, Berita. Wanita itu menggelengkan kepalanya seperti genderang. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Orang tua berjubah hitam itu mencibir. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di hadapannya. Kemudian, pedang dingin ditempelkan di leher wanita itu. "Saya tidak suka mengulanginya sendiri. Apakah menurut Anda dapat melindungi diri sendiri dengan tingkat kultivasi Anda? Seseorang dari Huaxia berani melangkah ke pegunungan Kunlun. Kamu hanya mendekati kematian. Namun, sosok dan wajahmu lumayan. Jika Anda mendengarkan saya
saya dapat mempertimbangkan untuk menerima Anda. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang di belakang lelaki tua berjubah hitam itu tertawa, dan kata-kata kotor terus terdengar. Wanita itu diliputi rasa takut, dan merasa sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Beberapa detik kemudian, sebuah jimat muncul di tangannya dan dia mengeluarkan setetes esensi darah. Saat dia hendak mengaktifkan jimatnya, lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan bila angin menyapu ke arahnya. Jimat itu tercabik-cabik. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri di hadapanku. Aku memberimu kesempatan, tapi karena kamu tidak menghargainya, aku sendiri yang akan menyiksamu. Belum lagi kamu, bahkan kecil dari Huaxia, Ye Chen, pasti akan mati di depanku. Orang tua berjubah hitam itu maju selangkah, dan ki sejati berkumpul di sekitar tangannya. Wanita itu merasa seperti ada tekanan tak kasat mata yang mengikatnya. Perasaan ini sungguh tak tertahankan. Pada saat kritis ini, suara magnetis tiba-tiba terdengar. Saya tidak ingin menjadi orang yang ikut campur, tetapi mengapa Anda harus melibatkan saya dalam urusan Anda? Kurasa aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Suara yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan mata gadis itu melebar. Suara itu terdengar familiar, tapi dia tidak bisa mengenalinya. Namun, dia hanya sekilas lewat, dan tiba-tiba, ada seorang pria muda jangkung berdiri di depannya. Itu adalah Ye Chen. Sekilas Ye Chen tahu bahwa tingkat kultivasi orang-orang ini jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Satu-satunya yang kuat adalah lelaki tua berjubah hitam, tapi dia hanyalah ahli alam suci tahap awal. Terlebih lagi, budidaya orang tua itu telah dipupuk dengan pil obat, dan karenanya memiliki fondasi yang lemah. Ye Chen bahkan tidak berniat menggunakan pedangnya. Melihat lawannya mendekat, dia melancarkan pukulan sederhana. Ledakan. Saat pukulan itu dilempar, Ye Chen samar-samar bisa mendengar tulang dan tendonnya berbunyi bersamaan, mengeluarkan suara berderak yang tajam. Ini adalah efek dari budidaya penyempurnaan tubuh tadi. Saat ini, orang-orang ini akan menjadi kelinci percobaannya. Angin dari tinjunya menderu-deru seperti harimau yang mengaum di langit, saat energi spiritual di sekitarnya meledak. Pada saat ini, Ye Chen memancarkan aura kekerasan, yang menyebabkan lingkungan sekitar bergetar. Kaca, suara tajam terdengar. Orang tua berjubah hitam itu tidak tahan lagi dan mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar, menabrak batu besar, menghancurkannya. Mendesis. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Yang terpenting, mereka tidak tahu dari mana pria itu berasal. Orang tua berjubah hitam itu merangkak dari tanah, darah mengalir dari mulutnya. Dia memelototi Ye Chen dan berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Anda sebenarnya adalah seorang kultivator tubuh. Tahukah kamu apa artinya menyinggung sekte jiwa patah?" Ketika Ye Chen mendengar nama sekte jiwa patah, ekspresinya berubah. Saat itu, ketika pembuluh darah naga Qinling dalam masalah, dia telah membunuh seorang tetua dari sekte jiwa patah di sana. Sepertinya dia bertemu dengan kenalan orang itu di sini. "Nak, tidak bisakah kamu mendengarku?" Lelaki tua berjubah hitam itu meraung marah lagi. "Kamu masih ingin tahu siapa aku? Bukankah kamu baru saja menyebutkan namaku?" Begitu dia selesai berbicara, gadis di belakang Ye Chen adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menatap Ye Chen dan berseru, "Tuan." "Ya, itu benar-benar kamu." Gadis itu sangat bersemangat. Satu-satunya ahli di Huaxia yang mampu melawan sekte pegunungan Kunlun adalah Ye Chen. Dia tidak pernah mengira dia akan benar-benar muncul di sini. Mata lelaki tua berjubah hitam itu menyipit, dan dia dengan cepat berkata kepada penggarap sekte jiwa patah di belakangnya, "Cepat dan ambil tindakan. Kita harus menangkap anak ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan." "Baik tuanku." Beberapa detik kemudian, puluhan sosok bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen melirik kelompok yang mendekat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pedang pemisah matahari muncul di tangannya, dan dia melepaskan tebasan. Astaga! Dia mengedarkan teknik 9 surga Arcanesun dan memasukkan energi spiritual yang dihasilkan ke dalam pedang pemecah matahari. Dia tidak menggunakan ki sejati apapun dari dantiannya, karena dia ingin menguji kekuatan ki spiritual. Kelemahan terbesarnya sekarang adalah ki sebenarnya dalam dantiannya akan selalu mengering saat menghadapi ahli terkemuka. Jika dia kehabisan ki sejati pada saat kritis, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu,
dia ingin menguji seberapa kuat energi spiritual tersebut. Pedang itu bergetar saat bergerak di udara, memancarkan aura pembunuh. Dalam sekejap, ia mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan seluruh dunia berubah menjadi merah darah. Bintik-bintik pedang Qi jatuh seperti kepingan salju, menutupi langit. Di tengah cahaya berwarna darah yang memenuhi langit, pedang Qi yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak dan melahap para ahli dari Sekte Jiwa Patah yang bergegas. Beberapa detik kemudian, banyak sekali tubuh yang meledak menjadi kabut berdarah, hanya menyisakan lelaki tua berjubah hitam yang berdiri. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis, dan dia secara naluriah berbalik untuk melarikan diri, tapi Ye Chen mencibir. Lalu, dia menendang pedang yang jatuh ke tanah. Ia terbang dan menembus tubuh lelaki tua itu, langsung membunuhnya. Ye Chen bertepuk tangan dan hendak kembali ke formasinya untuk beristirahat ketika wanita muda itu berlutut di depannya. Ya, terimalah busur Siyu. Mata Ye Chen tenang. Luruskan ini. Aku tidak melakukannya untuk menyelamatkanmu. Pegunungan Kunlun sangat berbahaya. Kamu harus segera kembali ke Huaxia. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menutup matanya. Dong Xiu tidak bangun dan dengan cepat berkata, Tuan. Ya, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saya memasuki pegunungan Kunlun bersama Bai Lixiong. Dia menyebutmu berkali-kali, dan bahkan memintaku untuk membawakanmu pesan. Mata Ye Chen terbuka saat mendengar nama Bai Lixiong. Dia tidak menyangka akan mendengar keberadaan Bai Lixiong secepat itu. Bai Lixiong telah memasuki pegunungan Kunlun beberapa hari sebelumnya untuk mendapatkan jawaban dari istrinya, yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Namun, mengingat kekuatannya, ada banyak rintangan yang dihadapinya di pegunungan Kunlun. Ye Chen dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih tangan Dong Xiu. Dia berkata dengan penuh semangat, apa yang baru saja kamu katakan? Di mana Bai Lixiong sekarang? Bab 657, Kondisi Bai Lixiong. Dong Xiu tidak menyangka Ye Chen begitu gelisah. Dia melirik tangan Ye Chen yang memegang tangannya dengan wajah memerah. Kamu. Ye Chen akhirnya bereaksi dan melepaskan tangannya. Sejak kamu masuk dengan Bai Lixiong, apakah kamu tahu keberadaannya sekarang? Dong Xiu mengangguk, tapi tatapannya rumit. Ya, tolong ikuti saya. Baiklah. Dong Xiu memimpin Ye Chen ke utara sekitar 10 km. Yang mengejutkan Ye Chen, itu adalah tempat yang sangat ramai. Tidak hanya terdapat berbagai macam bangunan yang terlihat kuno, tetapi banyak juga bangunan modern. Itu tampak sama sibuknya dengan Capital versi mini. Kota, ya, ini adalah kota Mingyang di pegunungan Kunlun. Ini dianggap sebagai kota terbesar di dekatnya. Saya telah tinggal di sini selama beberapa hari terakhir. Adapun Jenderal Bai Lixiong, dia telah tinggal di penginapan terdekat. Ye Chen mengerutkan kening. Apakah Bai Lixiong seharusnya pergi ke sekte itu untuk mencari istrinya? Kenapa dia masih di sini? Apa yang dia lakukan di sini beberapa hari terakhir ini? Dong Xiu menghela nafas panjang. Minum. Jenderal Bai Lixiong telah minum selama beberapa hari terakhir. Saya sudah mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi tidak ada gunanya. Mungkin Tuan Ye bisa membujuknya. Saat mereka berbicara, mereka berdua masuk ke penginapan. Di sudut restoran, Ye Chen melihat seorang pria dengan potongan rambut pendek dan wajah penuh janggut, yang langsung dikenali sebagai Bai Lixiong. Namun, Bai Lixiong saat ini benar-benar berbeda dari yang dia kenal. Dia tidak lagi memiliki aura seorang jenderal yang hebat, melainkan tampak seperti gelandangan yang dekaden. Dia sedang memegang sebotol anggur dan melihat keluar jendela, memikirkan sesuatu. Ya, amarah Jenderal Bai Lixiong sedikit buruk beberapa hari ini, jadi harap berhati-hati. Dong Xiu mengingatkannya. Dia hampir terluka parah terakhir kali dia mencoba membujuk Bai Lixiong. Bagaimanapun, kekuatan Bai Lixiong dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Huaxia. Ye Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia duduk di samping Bai Lixiong. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, mengambil kendi anggur, dan meneguk anggur. Ini adalah minuman keras terkenal di pegunungan Kunlun. Ketika Bai Lixiong melihat tangannya kosong, kemarahan yang tak terlihat melanda. Atas dia, itu adalah anggurku. Kenapa kamu? Suara itu tiba-tiba menghilang. Saat Bai Lixiong yang mabuk melihat Ye Chen, dia berdiri dan sadar.
Kamu. Bai Lixiong hendak berlutut ketika Ye Chen mengumpulkan ki aslinya dan mendorongnya kembali ke posisinya. Duduk. Ekspresi Bai Lixiong serius saat dia duduk tegak dan berkata dengan penuh semangat, Tuan. Ya, kapan kamu memasuki pegunungan Kunlun? Jika aku tahu kamu akan datang, aku akan mandi. Ye Chen melirik Bai Lixiong dan berkata dengan tenang, ketika saya berada di Provinsi Jiangnan, saya meminta Anda untuk ikut dengan saya, tetapi Anda bersikeras untuk masuk lebih awal. Katakan padaku, apa yang terjadi? Saya ingat Anda ingin mengorbankan diri Anda untuk negara Anda dan mati, Ritai Murhisi Jocer Wineo Totchach CV pangkat Oriu Trichutmi Anu Mi tanpa penyesalan. Tampaknya hal ini tidak berlaku lagi bagi Anda saat ini. Wajah Bai Lixiong memerah dan dia menghela nafas, Tuan. Ya, saya juga dianggap berada di puncak seni bela diri di Huaxia, tetapi setelah masuk, saya menyadari betapa kecilnya saya. Kekuatanku tidak ada gunanya di sini. Di sini, tidak ada yang tahu identitas saya di Huaxia. Tanpa kam berdarah besi, aku bukan siapa-siapa. Setelah meninggalkan Huaxia, saya menyadari bahwa semua yang saya kejar telah hilang. Kadang-kadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah pantas bagiku untuk meninggalkan segalanya dan memasuki pegunungan Kunlun hanya demi jawaban seorang wanita. Ye Chen secara alami memahami pikiran Bai Lixiong. Di Huaxia, Bai Lixiong adalah pemimpin dan jenderal kam berdarah besi. Status dan otoritasnya sangat tinggi, dan pada dasarnya dia hanya melapor kepada satu orang. Namun, setelah memasuki pegunungan Kunlun, semua itu menjadi tidak berharga. Rekan-rekannya telah pergi, dan bahkan kekuatannya tidak berarti apa-apa di sini. Siapapun akan merasakan hal yang sama. Kamu melihat istrimu. Ye Chen tiba-tiba bertanya. Dia mengenal Bai Lixiong dengan baik. Perasaan seperti ini sepertinya tidak akan menghancurkan orang seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya tidak bisa pulih mungkin adalah istri yang ia cari. Bai Lixiong melihat keluar jendela dan hendak mengambil anggur ketika tangannya yang tergantung di udara berhenti. Ya, aku tidak melihatnya. Saya bahkan tidak punya hak untuk masuk sektenya. Pada hari pertama saya memasuki pegunungan Kunlun, saya melakukan perjalanan sehari semalam hanya untuk mendapatkan jawaban itu. Lucunya aku bahkan tidak punya hak untuk bertemu dengannya. Saya dengan paksa diusir dari sektenya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan berakhir dalam kondisi seperti itu. Ye Chen melirik tubuh Bai Lixiong dan dapat dengan jelas melihat beberapa luka dalam yang belum sembuh. Tangannya yang lain tersembunyi di balik lengan bajunya, dan jejak aura mematikan bisa dirasakan darinya. Mata Ye Chen menyipit. Dia dengan cepat meraih tangan kiri Bai Lixiong dan menarik lengan bajunya. Ya, aku baik-baik saja. Namun, saat lengan bajunya dibuka, semuanya menjadi jelas. Lengan kiri Bai Lixiong mengalami nekrotik, dan seluruh lengannya berwarna hitam. Jika tidak ditangani tepat waktu, luka di lengannya bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini baik-baik saja. Apakah kamu masih mencoba berbohong padaku? Ye Chen mengeluarkan pil dan memasukkannya ke tangan Bai Lixiong. Segera konsumsi. Aku melakukan ini bukan untukmu, tapi untuk Bai Libing. Anda mungkin berpikir hidup Anda tidak berharga, tetapi pernahkah Anda berpikir tentang Bai Libing? Ketika Bai Lixiong mendengar namanya, sedikit kehangatan muncul di matanya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan meminum pilnya. Energi samar langsung beredar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Ye Chen mengeluarkan lusinan jarum perak, dan mengisi masing-masing jarum dengan ki aslinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Jarum perak ditembakkan secara bersamaan, dan tertanam di lengan nekrotik Bai Lixiong. Ye Chen kemudian membentuk segel dengan jarinya dan menggunakan formasi pada jarum perak. Jarum perak bergetar hebat, dan warna hitam di lengan Bai Lixiong berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, semuanya kembali normal. 10 menit kemudian, Ye Chen menghela napas dan mengeluarkan jarum perak. Dia berkata, selama 3 hari berikutnya, Anda tidak dapat menggunakan tangan kiri Anda. Aku akan memberimu obat, oleskan sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Kembali ke Huaxia, Bai Lixiong telah membantu Ye Chen berkali-kali, dan Ye Chen selalu mengingat kebaikan ini. Apalagi Ye Chen sangat mengagumi karakter Bai Lixiong. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan yang terakhir begitu saja. Bai Lixiong merasakan sensasi menyegarkan datang dari lengan kirinya, dan tatapannya berubah serius.
Ya, aku, Bai Lixiong, berhutang budi padamu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen memotongnya. Cukup, sekte mana yang tanganmu terluka? Atau apakah istrimu yang melakukannya? Ya, ini tidak ada hubungannya dengan Waning. Tentu saja dia tidak akan menyakitiku, Bai Lixiong menggelengkan kepalanya. Dengan kata lain, ini dilakukan oleh seseorang dari sekte itu. Babak 658, Sekte Beisuan. Ekspresi Ye Chen menjadi dingin. Cara orang-orang itu terlalu tercela. Dengan melukai lengan Bai Lixiong seperti ini, nekrosis pada akhirnya akan menyebar dan melahap seluruh tubuhnya. Metode menyiksa orang ini terlalu kejam. Sekte itu cukup terkenal di pegunungan Kunlun, jadi ini sangat tidak pantas bagi mereka. Bai Lixiong, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika aku membiarkanmu melihat Mu Waning, apakah kamu yakin dia tidak akan menolakmu? Bai Lixiong menggelengkan kepalanya. Ya, itu tidak mungkin. Saya memahami kepribadian Waning. Dia keluar dari pegunungan Kunlun dan menemani saya selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika dia pergi nanti, itu pasti karena dia tidak punya pilihan. Jika dia melihatku, dia akan bersedia memberiku jawaban meskipun dia tidak mau pergi bersamaku. Kalau begitu, ikut aku. Ye Chen berdiri dan berkata dengan tenang. Ketika Bai Lixiong mendengar ini, matanya dipenuhi ketakutan. Dia memahami kepribadian Ye Chen. Tuan Ye adalah orang yang pemarah. Meskipun Ye Chen telah menekan lusinan pembudidaya pegunungan Kunlun di Bandara Internasional Provinsi Jiangnan, Sekte Mu Waning bukanlah sekte biasa, dan dia telah mengalaminya sendiri. Ya, masalah ini tidak mendesak. Kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan keluar. Kamu mungkin punya waktu untuk memikirkannya, tapi aku tidak. 1 jam lagi, saya akan pergi ke puncak Qingxuan. Karena persahabatan kita, saya akan membantu Anda kali ini. Sekali ini saja. Mendengar ini, Bai Lixiong tahu bahwa Ye Chen telah mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan mengikutinya. Kekuatannya tidak signifikan di pegunungan Kunlun, jadi satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Ye Chen. Jika Ye Chen tidak membantunya, dia mungkin tidak akan pernah bisa melihat Mu Waning. Ye Chen secara alami tahu tentang Sekte Mu Waning, yaitu Sekte Beisuan. Sekte Beisuan dianggap rata-rata di antara banyak sekte di pegunungan Kunlun. Lucunya, Ye Chen melakukan beberapa interaksi dengan Sekte Beisuan. Saat itu, lelaki tua itu telah membawa Ye Chen ke lebih dari 100 sekte seni bela diri di pegunungan Kunlun, berharap salah satu dari mereka akan menjadikan Ye Chen sebagai murid mereka. Bagaimanapun, Sekte Dewa Medis fokus pada jalur pengobatan, dan lelaki tua itu menyadari keinginan Ye Chen untuk membalas dendam. Dia bertekad membalaskan dendam orang tuanya, jadi jalur seni bela diri jelas merupakan pilihan terbaik. 5 tahun lalu, sekte pertama yang dibawa lelaki tua itu kepada Ye Chen adalah Sekte Beisuan. Saat itu, lelaki tua itu tidak segan-segan merendahkan dirinya dan bahkan meminta sesepuh Sekte Beisuan untuk menerima bantuan Ye Chen, bahkan sebagai murid sekte luar. Namun, setelah fakta bahwa Ye Chen memiliki akar fana, dia ditolak begitu saja. Sang tetua bahkan membawa banyak murid sekte tersebut untuk mengejek mereka. Orang tua itu bahkan memarahi orang tua itu. Bahkan sekarang, kata-kata itu masih terngiang di telinga Ye Chen dari waktu ke waktu. Hanya Sekte Dewa Medis yang menerima sampah seperti itu. Dia tidak layak bergabung dengan Sekte Beisuan. Menerima dia akan mempermalukan kita. Pegunungan Kunlun adalah tempat kekuatan berkuasa. Fakta bahwa Anda, ketua sekte dari Sekte Dewa Medis, datang secara pribadi untuk meminta sekte kami menerima murid Anda, menunjukkan betapa sekte Anda telah menurun. Kalian berdua tidak diterima di sini. Jika Sekte Dewa Medis kembali ke puncaknya, saya mungkin akan meminta maaf kepada Anda. Ye Chen bahkan bisa mengingat dengan jelas betapa pucatnya wajah lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu hanya menepuk bahu Ye Chen dan tersenyum. Ye Chen, ingat kata-kata guru. Jika Sekte Beisuan tidak menerima Anda, itu adalah kerugian mereka, dan mereka akan menyesalinya seumur hidup. Saya menyelamatkan Anda dari Iskoin Lake karena saya melihat potensi Anda yang tak tertandingi. Bahkan jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempercayaimu, aku akan selalu percaya padamu. Baiklah, ayo pergi ke sekte berikutnya.
Kata-kata inilah yang memotivasi Ye Chen untuk maju selangkah demi selangkah. Kali ini, dia pergi ke Sekte Beisuan tidak hanya untuk urusan Bai Lixiong, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dia akan membalas penghinaan mereka saat itu. Sementara mereka tenggelam dalam pikiran mereka, Ye Chen dan Bai Lixiong tiba di pintu masuk Sekte Beisuan. Sekte tersebut tampak luar biasa, dan formasi perlindungan sekte aktif. Di atas sekte tersebut, ada pedang emas, yang bergetar mengancam pada semua orang yang mendekati sekte tersebut. Ada juga 8 murid sekte Beisuan dengan aura menakutkan yang berjaga di pintu masuk. Setidaknya mereka semua telah mencapai alam transenden. Namun, itu mungkin mengintimidasi orang biasa, tetapi tidak pada Ye Chen. Bai Lixiong melirik ke 8 pria itu dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan. Ya, saya telah memperoleh pemahaman tentang Sekte Beisuan selama beberapa hari terakhir. Ini adalah salah satu sekte terkuat di wilayah tersebut. Jika kita menyinggung mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan." Ye Chen memandang ke 8 orang itu dan bertanya, "Siapa di antara mereka yang melumpuhkan lenganmu hari itu? Atau semuanya?" Bai Lixiong hendak berbicara ketika salah satu murid yang menjaga pintu masuk mengenalinya. Mereka 8 mendengus dan mengambil langkah maju, berjalan ke arah Ye Chen dan Bai Lixiong. Mata mereka tertuju pada Bai Lixiong. Salah satu pria berjanggut berkata dengan marah, "Kamu benar-benar berani kembali. Saya pikir kamu sudah mati, tetapi tampaknya kamu selamat." Pria berjanggut itu melirik lengan kiri Bai Lixiong dan terkejut saat mengetahui aura kematian telah menghilang. Mungkinkah dia sudah sembuh? Bagaimana ini mungkin? Tatapan pria berjanggut itu tertuju pada Ye Chen. Dia secara alami bisa merasakan tingkat kultivasi Ye Chen, yang lebih kuat dari Bai Lixiong. Sepertinya anak ini adalah penolong Bai Lixiong. Namun, penolong ini hanyalah ahli alam kenaikan abadi. Di matanya, mereka tidak berbeda dengan semut. Pria berjanggut itu memandang Bai Lixiong dengan penuh minat dan berkata dengan ringan, "Yo, aku ingin tahu sampah macam apa yang kamu undang untuk membantumu." Ketika Bai Lixiong mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru berteriak dengan marah, "Jangan menghina Tuan Ye." Pada saat ini, niat membunuh yang dingin muncul dari tubuhnya. Kamu." Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak. "Era apa ini? Anda masih memanggil orang lain Tuan. Sepertinya Anda tidak ingat pelajaran terakhir kali. Kalau begitu, aku akan melumpuhkan kedua tanganmu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, pria berjanggut itu bergegas ke Bai Lixiong dan melepaskan serangan telapak tangan. Namun, saat dia hendak menyentuh Bai Lixiong, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Bai Lixiong. Tangan Ye Chen bergerak cepat, dan dia meraih pergelangan tangan pihak lain. Serangan telapak tangan yang kejam terhenti. Pria berjanggut itu tercengang. Dia tidak menyangka pemuda ini mampu memblokir serangannya. Dia mencoba untuk berjuang bebas, tetapi dia segera menyadari bahwa dia bahkan tidak dapat membuat tangan pemuda ini bergerak. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Bab 659, itu kamu. Pria berjanggut itu menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengumpulkan ki yang sebenarnya dari dantiannya. Matanya menyipit saat dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Dia berkata dengan galak, "Lepaskan aku. Ini adalah wilayah Sekte Beisuan." Ye Chen mengabaikannya dan tidak berniat melepaskannya. Dia berkata dengan tenang, "Kaulah yang melumpuhkan lengan temanku." Kata-katanya sangat lembut, namun dingin. Di saat yang sama, aura mematikan menyebar, dan tubuh pria berjanggut itu bergetar. Pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Niat membunuh Ye Chen dibangun di atas mayat para pembudidaya pegunungan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak takut pada ahli alam suci, apalagi ahli alam transenden. 3. Nak, lepaskan. Wajah pria berjanggut itu memerah saat dia tiba-tiba meraung. "Sepertinya itu kamu. Karena kamu sangat suka menghancurkan lengan orang, aku akan membiarkanmu mencicipi obatmu sendiri hari ini." Ki sejatinya mulai mengalir ke tangannya, dan kekuatan yang diberikannya. Kaca, pergelangan tangan pria berjanggut itu patah. "Ah, kenapa kamu sudah berteriak? Ini baru permulaan." Ye Chen mencibir dan maju selangkah, mendorong lengan pria itu menjauh. Tangannya kemudian meraih bahu lawannya. Puci, darah muncrat, dan sebuah lengan terkoyak tanpa ampun. Bagaimana pria berjanggut itu bisa menahan kekuatan Ye Chen? Namun, hal ini masih jauh dari selesai.
Di tengah tangisan sedih, Ye Chen meraih bahu lainnya, dan meninggal dunia. Lengan pria itu yang tersisa juga terkoyak. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan tangisan yang menyedihkan. Kamu terlalu berisik. Ye Chen mengarahkan jarinya ke depan, dan pedang Qi keluar dari jarinya. Puci. Pedang Qi menghantam tubuh pria berjanggut itu. Tubuhnya terlempar di tempat, dan menabrak patung singa batu di pintu masuk. Semua tulang di tubuhnya hancur total. Pria berjanggut itu hanya bisa mengeluarkan seteguk darah, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Adegan ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga 7 orang yang tersisa tidak bisa bereaksi sama sekali. Jelas sekali, orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah dengan Sekte Beisuan. Beraninya kamu menyakiti murid Sekte Beisuan di wilayah kami. Mereka bertujuh akhirnya bereaksi dan menghunus pedang mereka. Pada saat yang sama, ketujuh dari mereka membentuk segel tangan dengan jari-jari mereka, dan jimat mendarat di pedang di atas sekte tersebut. Ketujuh dari mereka menjentikkan pergelangan tangan mereka dan 7 helai pedang Qi ditembakkan. Untaian ini menyatu di udara dan mengembun menjadi pedang tajam 7 warna, yang kemudian bersinar seperti pelangi terbang ke arah Ye Chen. Begitu pedang itu ditembakkan, seluruh dunia tampak membeku. Bai Lixiong merasa seperti jatuh ke rawa, tidak mampu melepaskan diri. Namun, melihat pedang mendekat, Ye Chen langsung menyerang ke arahnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah ketujuh ahli itu berubah menjadi aneh. Apakah bocah ini bunuh diri? Kita harus tahu bahwa serangan ini mengandung kekuatan formasi, dan bahkan ahli alam transenden tidak akan mampu menahan kekuatannya, apalagi ahli alam kenaikan abadi seperti Ye Chen. Saat pedang tajam itu hendak menembus tubuh Ye Chen, dia melepaskan rune hidupnya. Kekuatan petir kesusahan meledak, dan pedang petir ungu mengembun. Hanya tekanan pedang ini saja yang jauh lebih kuat daripada pedang 7 warna dari 7 ahli Sekte Beisuan. Bagaimana ahli alam kenaikan abadi bisa memadatkan kekuatan seperti itu? 7 ahli dari Sekte Beisuan tercengang saat melihat pedang petir. Sangat mendominasi. Dari mana asal anak ini? Bang! Kedua pedang itu bertabrakan, tetapi pedang petir itu dengan cepat mengalahkan pedang 7 warna itu. Kemudian, pedang petir itu terus maju dan menabrak ketujuh ahli itu, menghanguskannya hingga hangus. Tidak bagus, cepat beritahu saudara senior dan junior di dalam. Sudah terlambat. Beritahu Penatua Zhou. Penatua Zhou ada di sini hari ini. Salah satu dari mereka menembakkan setetes esensi darah, dan dalam sekejap, suara bel alarm terdengar di sekte seperti guntur. Ya, masalahnya sudah meledak. Tapi kita masih bisa pergi sekarang. Ekspresi Bai Lixiong serius. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Ye Chen karena dia. Ya, dengarkan aku. Saya akan mengingat kebaikan Anda selama sisa hidup saya, tetapi tidak ada gunanya menyinggung fraksi Beisuan untuk saya. Ye Chen melirik Bai Lixiong dan berkata dengan tenang, saya datang ke Sekte Beisuan bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Saya ingin tahu apakah tetua itu masih di sini. Bai Lixiong tercengang. Sebelum dia bisa memahami apa yang dimaksud Ye Chen, dia menyadari bahwa lusinan murid telah bergegas keluar dari pintu masuk. Kekuatan murid-murid ini bervariasi, beberapa di antaranya berada di ahli alam kenaikan abadi, beberapa di alam transenden, dan beberapa bahkan di alam suci. Setiap murid berdiri dengan pedang di tangan, melindungi 8 orang yang terluka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Ye Chen dan Bai Lixiong. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Sekte Beisuan dan berperilaku kejam. Lusinan orang meraung dengan marah, dan hantu harimau hitam muncul di atas kepala mereka. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah panjang keluar dari pintu masuk. Kemunculan lelaki tua itu mengubah suasana. Semua murid Sekte Beisuan menyambutnya dengan hormat, Penatua Zhou. Penatua Zhou mengangguk dan pandangannya tertuju pada Bai Lixiong dan Ye Chen. Saat tatapannya bertemu dengan tatapan Ye Chen, desahan pelan terdengar. Sampah, itu sebenarnya kamu. Bab 660, pinjamkan aku pedangmu. Penatua Zhou segera mengenali Ye Chen. Meski sudah 5 tahun berlalu sejak kejadian itu, namun hal itu meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya. Bagaimanapun, orang-orang dengan akar fana sangat langka di pegunungan Kunlun. Selain itu, Ketua Sekte Dewa Medis secara pribadi telah membawa anak ini ke sini. Sekte Dewa Medis dulunya mulia, tetapi pada saat itu,
ketua sekte telah menundukkan kepalanya kepadanya, seorang tetua sekte tersebut. Pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat dia nikmati. Ia bahkan kerap menyebut hal ini untuk pamer di depan sesepuh sekte lain. Inilah sebabnya dia bisa segera mengenali Ye Chen. Tadi, dia mendengar ada seseorang yang membuat masalah, tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang menyebabkan masalah sebenarnya adalah sampah di masa lalu. Pada saat ini, mata Ye Chen memerah, dan rasa marah memenuhi hatinya. Dia memelototi Elder Zhou, tatapannya penuh dengan niat membunuh. Anehnya, tetua ini masih ada di sini. Kata-kata kasar itu terus terngiang-ngiang di benaknya. Penatua Zhou secara alami merasakan niat membunuh Ye Chen. Dia mengambil langkah maju dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Sampah, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mencapai alam kenaikan abadi sebagai seseorang dengan akar fana. Namun, ini mungkin batas Anda. Tidak mungkin bagimu untuk menerobos lagi. Namun, ini seharusnya cukup untuk sampah sepertimu. Tampaknya lelaki tua dari Sekte Dewa Medis sangat menghargai Anda dan telah banyak berinvestasi pada Anda. Namun menurut saya, ini sia-sia. Usaha yang sia-sia. Ngomong-ngomong, kamu datang ke Sekte Bei Xuan hari ini. Mungkinkah Anda masih ingin bergabung dengan sekte tersebut? Berhenti bermimpi. Bahkan jika Anda adalah seorang ahli alam suci, bakat dan garis keturunan rendahan Anda akan menjadi aib bagi Sekte Bei Xuan. Kata-kata Penatua Zhou dipenuhi dengan sikap dingin dan ejekan. Para murid Sekte Bei Xuan juga tertawa. Dengan adanya Penatua Zhou, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bai Li Xiong melirik Ye Chen. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ye Chen ketika dia mengucapkan kata-kata itu tadi. Sepertinya Ye Chen punya dendam dengan Sekte Bei Xuan. Namun, Ye Chen sendirian, dan dia melawan seluruh sekte. Meskipun Sekte Bei Xuan bukanlah sekte teratas di Pegunungan Kunlun, mereka tidak bisa diremehkan. Dia hendak mengingatkan Ye Chen ketika Ye Chen mengangkat kepalanya dan berbicara. Sejujurnya, saya sangat tidak menyukai Sekte Bei Xuan. Saya datang ke sini karena dua alasan. Pertama, minta Mu Waning keluar. Temanku ingin menemuinya. Kedua, 5 tahun lalu, kamu menghina tuanku. Selama kamu berlutut, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Suara Ye Chen menghilang dengan tenang, seolah semua yang dia katakan adalah hal yang wajar. Ekspresi Penatua Zhou dan murid Sekte Bei Xuan berubah. Seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bertemu Mu Waning. Mu Waning adalah tetua termuda di Sekte Bei Xuan, dan dia mengasingkan diri. Bagaimana mungkin ada orang yang diizinkan untuk bertemu dengannya begitu saja? Yang lebih konyol lagi adalah bahwa seorang kultivator alam kenaikan abadi sebenarnya mengancam Penatua Zhou dan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf. Pemuda ini pasti terbelakang. Ekspresi Penatua Zhou berubah menjadi lebih ganas saat dia mencibir, "Sampah, apakah kamu tidak tahu milik siapa tanah di bawah kakimu? Ini adalah wilayah Sekte Bei Xuan. Bahkan jika tuanmu berlutut dan memohon padaku untuk melindungimu, dia tidak akan bisa mengubah keputusanku. Tidak peduli apa, kamu harus mati hari ini. Saya akan membiarkan Anda memahami perbedaan antara sampah dengan akar fana dan seorang jenius dengan akar spiritual. Fang Yangqing, keluarlah. Aku akan memberimu 10 detik. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk membuat sampah kecil ini berlutut dan memohon belas kasihan?" Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian putih keluar. Murid Fang Yangqing tidak akan gagal memenuhi misi ini. Namun, saya ingin mengubah waktu. 10 detik terlalu lama untuk berurusan dengan sampah. Pemuda itu mengenakan jubah putih panjang dengan ukiran pola naga di atasnya. Yang paling penting, aura pihak lain menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar adalah ahli alam suci tahap awal. Bagi orang luar, tidak peduli betapa menantangnya Ye Chen, mustahil baginya untuk melintasi dua alam besar dan mengalahkan jenius ini. Penatua Zhou sangat puas dengan sikap Fang Yangqing dan mengangguk, "Baiklah, jika Anda dapat menekan sampah ini dalam 5 detik, saya akan memberi Anda pil esens yang pemecah tubuh." Ketika Fang Yangqing mendengar bagian terakhir kalimat itu, wajahnya bersinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Kemudian, sosoknya melintas, meninggalkan bayangan, saat dia berlari dengan panik menuju Ye Chen. Dia melayangkan pukulan. Dalam pandangannya, alam kenaikan abadi tidak layak untuk menggunakan pedangnya. Ki sejati berkumpul di sekitar tinjunya dan menghantam Ye Chen. Ye Chen tidak mengelak. Sebaliknya,
Saat tinju Fang Yangqing hendak mendarat, dia juga melancarkan pukulan sederhana. Bersaing denganku dalam hal kekuatan. Kamu sedang mendekati kematian. Fang Yangqing tersenyum. Dia mengira 5 detik sudah cukup, tapi sekarang sepertinya dia meremehkan anak ini. 1 detik sudah cukup untuk membunuhnya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, dan tanah di bawah kaki mereka mulai retak ke segala arah. Fang Yangqing mengira Ye Chen akan dikirim terbang, tetapi Ye Chen tetap tidak bergerak. Sebaliknya, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari lengannya. Puci! Dia memuntahkan seteguk darah saat organ dalamnya terguncang. Mustahil. Ekspresi Fang Yangqing berubah drastis. Dia melirik ke arah Penatua Zhou dari sudut matanya dan melihat bahwa tetua itu mengerutkan kening karena tidak senang. Melihat ini, dia menstabilkan dirinya dan menghunus pedang hitam, memasukkannya ke dalam ki aslinya. Pedang hitam itu mengeluarkan suara dengungan lembut dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Di saat yang sama, angin di sekitarnya menderu-deru. Pedang ini adalah teknik pedang yang paling dia banggakan. Dari sudut pandangnya, alasan kenapa dia terluka akibat pukulan tadi adalah karena dia meremehkan lawannya. Terlebih lagi, lawannya adalah seorang kultivator penyempurnaan tubuh. Karena yang terakhir telah menyempurnakan tubuhnya, wajar saja jika dia kalah dalam pertarungan tinju. Namun, sebagian besar pembudidaya pemurnian tubuh tidak memahami teknik pedang, jadi dia berencana menggunakan pedangnya untuk memotong Ye Chen. Saat cahaya menyilaukan melintas di langit, pedang hitam Fang Yangqing menimbulkan hembusan angin dan tiba-tiba turun dengan kekuatan petir. Pedang itu begitu menyilaukan hingga membutakan mata orang yang melihatnya, dan banyak dari mereka mundur dengan panik, takut terjebak dalam jangkauan serangan. Penatua Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk puas. Tampaknya pemahaman Fang Yangqing tentang pedang semakin dalam selama periode waktu ini. Ini adalah hal yang bagus. Ye Chen melihat serangan pedang itu dan menyipitkan matanya. Tanpa mengungkap naga darah dan petir kesengsaraan Ye Xitian, akan sulit untuk menolaknya. Saat ini, berita tentang pedang langit pembunuh naga dan pedang penekan jiwa mungkin telah menyebar ke berbagai sekte. Begitu pedang ini digunakan, dia harus membunuh semua saksi. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Identitas asli Ye Xitian tidak dapat diungkapkan sekarang, karena ia memiliki kegunaan lain. Ye Chen tidak berpikir lebih jauh. Dia melirik Bai Lixiong dan menghunus pedang yang tergantung di pinggang Bai Lixiong. Pinjamkan aku pedangmu.